Maafkan diriku yang tak bisa mewujudkan segala cinta kasihmu yang telah terucap. Silakan Steve. Shalom. Shalom, silakan. Shalom Kak. Saya kan mau bertanya Kak. Saya kan bergereja di karismatik Kak. Terkait persepuluhan sih Kak. Yap. Kan kemarin kan saya kan kebetulan gerejanya karismatik Kak. Kebetulan saya dekat juga, saya pelayanan juga kan Kak. Terus kemarin kan untuk masalah persepuluhan, tiba-tiba saya ditelepon Kak sama gembala saya Kak gitu. Katanya kurang gitu sih Kak. Apakah itu wajib ya Kak untuk persepuluhan? Aduh. Wajib atau tidak wajibnya itu tergantung kemampuan kamu. Memberikan kepada gereja itu menuruti prinsip 2 Korintus 9 ayat 7. Berilah kepada gereja menurut kelainan hatimu. Kalau ada hamba Tuhan yang sampai nelpon kamu karena kurang, itu hamba Tuhan gak bener. Gitu ya Kak? Kecuali kamu janji iman ya. Kalau kamu janji benar. iman, kamu bilang 1 miliar rupiah, kamu harus kasih segitu. Tapi kalau masalah persepuluhan itu nggak harus diberikan kepada gereja. Kamu bisa berikan kepada siapapun yang membutuhkan itu. Jadi kalau Iya kan, ada orang yang paksa kamu harus memberi, nominalnya mungkin dulu 7 juta, kamu harus beri 7 juta terus 7 juta. Padahal keadaan ekonomimu pendeta itu nggak mau tahu, itu pendeta nggak bener. gitu ya. Itu nggak bener. Jadi Itu kalau juga. kamu mengatakan apakah persepuluhan masih berlaku, kalau kamu mau memberi, beri kepada gereja. Kalau kamu merasa 10% sebagai bentuk ketaatan saya, lakukan itu dengan iman. Karena barang siapa yang tidak melakukan dengan iman, dia akan berdosa, kata Rasul Paulus. Jadi kamu lakukan dengan iman. Dan kamu lakukan dengan hati yang tulus. Kalau memang mau memberi kepada gereja, berikan dengan tulus. Nggak ada aturannya berapa jumlahnya, itu nggak ada. 2 Korintus 9 ayat 7, beri menurut kerelaan hatimu. Itu, berapa yang rela kamu beri kepada gereja? Kalau kamu merasa persepuluhan itu sebagai bentuk ketaatan saya, silahkan berikan. Saya nggak melarang orang berikan sepersepuluhan loh. Orang-orang di sosial media itu berpikir seakan-akan saya melarang orang memberi 10%. Enggak. Saya nggak larang Anda. Berikan kepada gereja. Kalau memang kamu mau memberi. Tapi jangan hakimi orang yang tidak beri 10% kepada gereja. Karena kamu nggak tahu dia memberi kepada siapa. Dia memberi kepada gereja tapi orang tuanya tak makan. Adik-adiknya butuh sekolah. Orang di samping rumahnya butuh makan. Dia butuh beli baju. Anak-anaknya butuh makan. Suaminya butuh pakaian. Itu lebih penting daripada kamu berikan kepada gereja. Karena gereja yang sesungguhnya adalah keluargamu dulu. Dirimu dulu. Itu yang terpenting. Kamu layani dulu orang yang ada di dekat kamu. Baru gereja. Gereja itu kan persekutuan. Gitu loh. Jadi apa ya Kak? Gereja tuh masih ada orang lain Iya yang Kak, bisa. benar-benar. Kadang saya sudah merasa dikucilkan sih Kak. Gitu sih di Ya gereja. itu orang itu pasti itu pendeta nggak Itu benar. sudah tidak sehat ya Kak, kalau begitu. Itu nggak sehat. Gitu. Jadi kalau dipaksa ini harus segini, ini harus segini. Memberi itu udah nggak begitu. Memberi itu karena kesadaran kamu. Kamu memberi dengan kerelaan hati, dan hamba Tuhan pun itu harus memberi, menerimanya dengan kerelaan hati. Dari keikhlasan hati jemaatnya. Nggak boleh dipaksa-paksa. Oh nanti ini bayar listrik, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Ya kalau memang nggak ada yang bayar, jangan ibadah di tempat yang besar. Gereja itu bukan masalah gedung kamu, lampu-lampumu yang mewah, layar kamu yang gede, soundmu yang mantap-mantap, enggak. Jangan jadikan itu, lalu ini nanti siapa yang bayar listrik, siapa yang bayar ini, siapa yang bayar ini, siapa yang bayar ini. Kalau memang nggak ada jumlahnya segitu, turunkan kalau begitu ke level yang lebih kecil. Siap sih Kak. Saya apa ya Kak? Itu kan persepuluhan itu kan dari ajarannya kaum Yahudi ya Kak. Kan Yesus sudah janjikan kita harus memberikan dengan sukarela. Justru sebenarnya Iya, hukum betul. Tuhan Yesus, dengar. Sebenarnya hukum Tuhan Yesus itu lebih tinggi. Kamu harus memberi seluruhnya. Tapi seluruhnya itu dalam pengertian apa? Bukan duitmu, tapi hidupmu.
Dan kamu pun, kita semua ini sebagai jemaat gereja harus memberi menurut pengertian. Kita nggak boleh pelit kepada gereja. Tapi jumlahnya nggak diatur karena besar atau sedikitnya orang itu relatif. Rasul mana yang terima 10%? Siap Kak, Gitu saya loh. paham. Jadi saya nggak larang kalian mau kasih 10%. Silahkan beri kepada gereja. Kalau memang itu bentuk apa ya, janji iman kalian, bentuk kesukaan kalian, silahkan aja berikan kepada gereja kalau kalian mau berikan. Tapi jangan hakimi, jangan hina orang yang tidak Benar. memberi 10%. Karena kamu nggak tahu yang dia layani itu seberapa banyak orang. Mungkin kamu punya bisnis ratusan miliar, lalu dia tuh pelit nggak kasih persepuluhan. Orang yang kaya bilang begitu. Sedangkan orang yang miskin dia harus kasih anaknya makan, harus kasih ini prioritas dan lain-lain segala macam. Dia memberikan tetangganya makanan. Lalu orang kaya ini dengan seenaknya ngomong begitu sama orang yang tidak punya. Ya, Besok dia tapi berdosa. berarti sudah tidak wajib ya Kak, yang seperti itu ya. Iya itu 10% itu nggak ada ikatan lagi. Prinsip memberi itu apa namanya, kerelaan hati gitu ya. Siap, makasih Kak ya, Kak Elia. Ya Tuhan berkati Kak, shalom. Dan berkati gitu ya. Kalau ada pendeta yang begitu, aduh parah itu. Tapi setahu saya sih belum ada ya, saya belum pernah dengar yang begitu. Tapi kalau ada itu parah itu, pendeta begitu. Nanti dia buat gereja jadi bisnis. Uang. Semua orang butuh uang. Tapi jangan jual firman Tuhan buat uang. Gitu ya teman-teman ya. Saya dalam hal ini tegas. Kamu suka atau tidak suka saya terserah, itu urusanmu. Gak peduli, saya datang tuh bukan senangkan hati kamu. Saya mau senangkan hati Tuhan. Dengan apa yang saya bisa lakukan.